Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah anak pagi hari ini. Nah, teman-teman pasti di rumah juga sehat, siap, semangat untuk mengikuti ibadah anak pagi ini. Sebelumnya Bunda Esti pengen menyapa semua teman-teman yang ada di rumah. Kalau Bunda Esti bertanya, dijawab ya seperti minggu kemarin. Di mana anak hebat? Di sini anak hebat. Di mana anak Tuhan? Di sini anak Tuhan. Yesus, Yesus, yes. Bunda Ning, iya Bunda Ning kok pakai pakaian kayak gitu mau apa sih? Iya ini Bunda Esti, ya? Pakaiannya bagus ya teman-teman ya. Ini loh Bunda Esti. Apa Bunda Ning? Mau cerita tentang dinosaurus. Oh, Iya. dinosaurus. Nah, pastinya teman-teman di rumah penasaran Bunda Ning. Iya. Kenapa kita pakai pakaian kayak gini? Ditunggu ya nanti ya. Iya, siap ya. Jangan kemana-mana. Nah, oleh karena itu Bunda Esti, mari kita akan mengawali dengan pujian kita. Betul sekali. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita ganti sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita teman-teman? Ada pastinya Bunda Ning. Oke, oleh karena itu teman-teman, karena teman-teman ada sukacita, mari kita berdoa bersama untuk mengawali ibadah anak pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa, tunduk kepala dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucapkan puji syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau membangunkan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita. Bapa Surgawi, berkati Bapa, sebentar kami akan bersama-sama memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan, buka mata hati kami, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bunda Ning, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran. Nah, teman-teman di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya dulu. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan kembali. Ada pujian satu lagi, iya, Bunda Ning. Sebelum pujian firman Tuhan. Iya, sebelum kudaki-daki. Iya, betul sekali. Kudaki-daki. Kita bangkit berdiri teman-teman. Kita akan nyanyikan kudaki-daki gunung. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai,
Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita pujikan sekali lagi teman-teman. Ayo, lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Aduh, terima kasih teman-teman. Silahkan duduk kembali. Bunda Esti, capek ya ternyata ya kita mendaki. Yang penting semangat. Tapi ketika kita mendaki, Tuhan tetap menyertai kita. Amin, Bunda Ning. Iya, aduh capek tapi tidak apa-apa Bunda Esti. Iya, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Ya, betul sekali. Iya. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita pujikan Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Oke teman-teman yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Bunda juga mau menyiapkan Alkitabnya. Oke, teman-teman yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan 31. Silahkan nanti setelah ibadah anak ini selesai, teman-teman melanjutkan membacanya dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Nah, kali ini yang akan kita baca satu ayat saja, yaitu dari Keluaran 14 ayat 31. Kita baca bersama ya teman-teman. Sudah siap? Siap Bunda Ning. Siap? Oke, Siap. kita baca bersama. 1, 2, 3.
ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu dikisahkan tentang Musa. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Bangsa Israel turut dan taat kepada Tuhan, sehingga dia bisa keluar dari tanah Mesir. Kali ini kisahnya masih berlanjut tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Musa itu adalah orang yang hebat. Teman-teman yang di rumah, arti Musa itu apa ya? Bunda, tahu? Musa itu artinya apa? Diangkat dari air, Bunda. Oh iya, pintar. Teman-teman juga hebat. Diangkat dari air. Musa dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari penderitaan menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu itu bangsa Israel menyeberang Laut Taberau. Luar biasa hebatnya Tuhan. Ketika bangsa Israel terjepit di Laut Taberau, Tuhan membelah laut itu menjadi dua. Bangsa Israel bisa melaluinya. Bangsa Israel bisa nyebrang. Ketika itu bangsa Israel dikejar oleh orang-orang atau prajurit Mesir. Tapi puji Tuhan, bangsa Israel selamat. Bangsa Israel bisa melalui laut itu. Tapi bagaimana prajurit Mesir? Prajurit Mesir dihukum oleh Allah. Prajurit Mesir masuk di dalam Laut Taberau, tidak selamat. Bagaimana Raja Firaun ketika mendengar para prajuritnya banyak yang mati? Dia marah-marah. Apa yang dilakukan orang di sekelilingnya itu selalu dimarahi dan dimarahi. Tidak ada yang benar menurut Firaun. Terlebih teman-teman, ketika anak sulung Firaun mati, dia juga semakin marah. Marahnya luar biasa. Pertama, bangsa Israel tidak kembali lagi. Tidak ada yang disuruh-suruh. Yang kedua, anaknya meninggal. Yang ketiga, dia bingung dia mau ngapain lagi karena prajurit Mesir banyak yang mati. Bunda Esti. Iya, Bunda Ning. Ini Firaun selalu marah-marah. Seperti kisah saat ini nih teman-teman, ada cerita tentang dinosaurus. Ada 2 dinosaurus kembar ini. Tapi yang satu itu laki-laki, yang satu itu perempuan. Namanya itu adalah Dino dan satunya adalah Dini. Kita akan saksikan bersama kisahnya ya teman-teman. Apa? Ngapain kamu di ujung situ? Apa? Aku lagi kesel. Kok kamu kesel? Itu muka kamu jadi jelek kayak gitu. Cemberut lagi. Udah nggak ganteng lagi itu. Kenapa? Aku tuh kesel. Kenapa? Tadi kepalaku itu dilempar sama kulit pisang. Sama siapa? Gak tahu. Aku jadinya kesel, bad mood, bete, macam-macam pokoknya. Sama monyet. Kamu tadi melempar pisang ya? Kayaknya iya itu Dini tuh nyungir-nyungir kayak gitu. Tuh di sebelahmu kan ada tempat sampah. Oh, iya nah, ya. Tuh kan. Tuh ini kan ada tempat sampah. Itu tadi tuh mau melempar ke sana.
Dino, tapi tidak sengaja kena kamu. Ya wes, kalau gitu, tapi kamu jangan suka pidatoin aku kayak gitu. Aku kan ya capek dengerin kamu pidato terus. Lah kamu sukanya marah-marah. Kalau kamu marah-marah tuh, teman-teman akhirnya menjauh dari kamu. Oh, biarin teman-teman menjauh. Aku tuh juga gitu. lagi kesel. Kesel kena apa? Kesel sama bapak ibuku. Lah, bapak ibu kok dikeselin? Iya, aku nggak boleh mainan game, nggak boleh gitu. Game? Setiap hari ya kamu ya? Iya. Memang nggak boleh. Kenapa? Kan asik. Merusak mata. Akhirnya kegiatan harian, belajar dan sebagainya juga terbengkelai. Tuh kan? Tuh. Marah sama teman, marah sama bapak ibu, marah lagi sama bapak ibu guru di sekolah. Bapak ibu guru juga dimarahi? Iya, aku kesel. Boleh. Itu bapak ibu guru yang dijauh di sana kok dimarahi? Nggak boleh. Iya, masa aku dikasih tugas terus. Aku kan capek, bosen pengen ke sekolah, nggak boleh sekolah tapi suruh ngerjain tugas terus. Loh, tugas itu kan untuk kamu, supaya kamu jadi pandai, supaya kamu jadi pinter, supaya kamu jadi sukses, supaya nanti kamu tidak kesusahan hidupnya. Pokoknya aku tetap lagi sebel. Tuh kan, marah tuh, tambah jelek itu, tambah jelek lagi tuh mukanya, tambah tembem. Apalagi matanya merah itu. Ya ampun, kamu kok perbuatannya jelek sekali toh. Kamu jahat. Apalagi tuh sama teman-teman kok kamu jahatin kayak gitu toh. Iya. Tapi enggak apa-apa lah. Kira-kira teman-teman mau maafin aku enggak ya kalau aku main sama mereka lagi? Kalau kamu selalu seperti itu, jangan bakalan teman-teman itu mau berteman dengan kamu. Aku pun juga meskipun aku kembarannya kamu, nanti dulu lah. Jangan, nanti aku kesepian sendirian, nggak punya teman. Kalau kamu kesepian, kamu harus berubah. Aku juga lama-lama males. Setiap hari cuma diomelin sama kamu, dimarahin sama kamu. Iya. Iya. Mukaku jadi kayak bapau gitu ya. Iya. Ini ya. Hatiku juga sakit tuh sama kamu. Nah, udah aku minta maaf. Aku sudah suka sekali melukai hati kamu. Iya, aku sakit tapi nggak apa-apa. Aku tidak akan sampai besok lagi. Aku tidak akan sakit hati sampai besok-besok lagi. Itu enggak akan. Makasih Dini. Iya. Kalau gitu aku juga mau belajar sama kamu loh. Oke, siap. Iya. Tapi diajari ya. Oke, siap. Tapi jangan nyontek loh ya kalau kamu belajar sama aku loh ya. Enggak lah, aku kan juga pengen pinter kayak kamu. Aku nggak mungkin nyontek. Ya, kita sama-sama belajar. Iya, kalau nanti tugas banyak, kita bisa telepon Bu Guru. Bisa WA Pak Guru, bisa pakai Google apa itu, Google Meet atau Google Chrome itu ya, itu dipakai itu. Ya wes, aku janji. Iya. Aku minta maaf. Bener ya Dino aku ya. nggak mau ngulangi lagi kayak yang kemarin-kemarin. Iya. Kamu minta maaf sama aku, tapi sama teman-teman gimana? Ya besok aku dianterin ya, aku kan malu kalau sendiri. Oh iya, oke aku siap. Terus aku juga minta maaf sama Bapak Ibu. Oh iya, besok harus lagi itu. Aku janji. Janji besok kalau disuruh belajar, aku mau belajar. Disuruh mandi, aku mau mandi. Terus apa lagi ya, salahku banyak ya. Ini, kalau disuruh baca firman Tuhan atau diajak renungan sore oleh Bapak Ibu, kamu harus mau. Kamu kan seringnya males mau. Kan biasanya setiap minggu sudah sekolah minggu. Sekolah minggu? Sekolah minggu itu kan hanya baca satu hari, hanya pada saat sekolah minggu itu aja, hanya satu ayat. Dan ketika kamu membaca, apakah membaca benar-benar tertanam di dalam hati? Ya? Atau hanya di mulut saja? Kayaknya di mulut, makanya aku nakal ya Dini. Makanya kalau membaca firman Tuhan, jangan hanya di bibir, jangan hanya di mulut, tapi harus ditanam di dalam hati. Supaya apa? Supaya tumbuh, berbuah. Nah itu kamu mau enggak? Mau, tapi kira-kira Tuhan Yesus sendiri mau maafin aku enggak ya Dini? Jelas mau. Aku malu ternyata salahku banyak banget. Tadi salahnya apa ya? Suka main game. Terus? Enggak nurut sama Bapak Ibu. Terus? Suka marah, bete sama Bu Guru di sekolah. Baca? Enggak baca?
firman. Terus, Aku janji ya. saat ini nanti kalau aku lupa diingatkan loh Dini, Iya. aku diingatkan membaca firman Tuhan. Ya. Belajar, Ya. nurut sama Bapak Ibu, ya. Sama itu Dini, Apa? aku malu mau ngomong. Apa? Aku kan suka marah-marah, Iya. kayak Firaun itu Firaun. tadi. Nah, Tapi nek pas aku marah, aku diingetin ya supaya aku nggak marah lagi, biar aku bisa tersenyum manis gitu. Tapi harus mau loh ya kalau diingatin, jangan Iya, kemudian ketika wes, diingatin aku siap. mentang-mentang lagi, marah-marah lagi. Aku nggak mau kalau seperti itu. Siap ya. dah, Oke, ya? aku mau nurut sama Oke, Tuhan. berarti kamu akan bertobat. Iya. Ya, dibimbing ya. Oke, kalau begitu yuk kita ke Bapak Ibu yuk. Siap, ayo. Akan aku antar kamu, mohon maaf sama Ya, Bapakku. nanti kalau aku malu, aku dibilangin dulu nggak apa-apa toh? Iya, nggak apa-apa. Yes. Juga nanti kalau sama Bapak Ibu minta maaf dan jangan lupa juga mohon maaf sama Tuhan. Siap, Dini. Nah, teman-teman yang terkasih, itu tadi kisahnya Dino dan Dini. Dinosaurus yang sukanya marah-marah seperti Firaun. Tapi hebatnya Dino mau bertobat. Dino mengakui kesalahannya. Dino mau melakukan hal yang baik. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk teman-temannya, untuk orang tuanya, dan juga untuk Tuhan. Dia mau tekun membaca firman Tuhan. Nah, teman-teman di rumah gimana? Teman-teman di rumah jangan ikuti seperti Dino yang marah-marah tadi ya. Nggak baik, rupanya jadi jelek. Nah, apalagi ketika matanya merah, cemberut, itu jelek sekali. Tapi ketika Dino bertobat, Dino mukanya jadi ceria. Dia menjadi Dino yang ganteng lagi, tidak seperti yang awalnya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak merubah sikap yang tadinya suka marah-marah, suka ngeyel sama Bapak Ibu, bahkan tidak pernah membaca Alkitab? Bersedia? Oke, bersedia. Bersedia Bunda Esti? Oh, siap. Oke. Nah, kalau bersedia tentunya kita juga akan melanjutkan kesediaan kita dengan satu ucapan syukur. Kita akan Iya. mengumpulkan persembahan. Teman-teman nanti bisa dititipkan ke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkan di kantor gereja setiap hari Selasa dan Rabu jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, untuk teman-teman PAUD yang kecil yang belum mengambil boneka tangan, boleh silahkan diambil di PAUD. Oke. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak
ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, teman-teman di rumah, besok minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah anak yang sama dengan Kak Dati dan Kak Catur. Nah, sebelum kita menutup ibadah pagi ini, Bunda Esti dan Bunda Aning mau mengucapkan terima kasih, Bunda Aning. Terima kasih kepada Kak Dati, Kak Catur, Kak Danar, dan semua tim multimedia. Ya, Nah, kita akan akhiri ya Bunda Esti. Ya, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan ajari kami untuk memiliki hati yang penuh kasih dan lemah lembut. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi kami di dalam masa pandemi ini. Kami lemah, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menaungi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan akan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dengan pujian Laskar Kristus. Teman-teman bangkit berdiri semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.